sudah mendapat kesepakatan, ya, mendapat kesepakatan ingin membunuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah orang-orang kafir Quraisy ya melihat bahwa ternyata bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata banyak orang-orang yang dukung dari para sahabat, dan Islam semakin menyebar, ya, sebanyak orang-orang yang akan membela terhadap Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara dakwah sudah mulai menyebar ke seluruh pelosok, ke berbagai daerah, termasuk di Madinah banyak orang-orang sudah masuk Islam. Maka orang-orang kafir Quraisy mempunyai rencana kuat, berencana untuk membunuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri miqdarihi azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi barakatihi bi asrarihi wa maddana bi madadihi amin. Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Panika hijrah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang hijrah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Kanjeng Nabi dama are apindan Gusti Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Area akad disampun ikau ingin bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah pindah dari Mekah ke Madinah esat usia beliau area berapa? 53 tahun. Kurang lebih sekitar 53 tahun. Nah, tawajjaha Rasul ila Abi Bakrin wa a'lamahu bi amrillahi lahu. Miyos atau mengadep pasal Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam dak ka Sayyidina Abu Bakar wa a'lamahu ban aparing oning Kanjeng Nabi dak ka Sayyidina Abu Bakar bi amrillahi lahu kalaban pakon perintah Gusti Allah Taala, Gusti Allah Taala lahu dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Fasalahu Abu Bakrin as-suhbata, maka muntut dak ka Kanjeng Nabi pasal Sayyidina Abu Bakar as-suhbata dak ka abareng, faqala na'am, maka dawu Gusti Kanjeng Nabi na'am engki. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun berperintah dari Allah Taala kaangkui hijrah dak ka Madinah, maka Kanjeng Nabi ngadep dak ka Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar akan disampun diceritaki mulai dari ada bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat genik sakon ipakona pindah. Sayyidina Abu Bakar pernah amit dak ka Gusti Kanjeng Nabi kaangkui pindah, namun bi Kanjeng Nabi tek paringaki Sayyidina Abu Bakar. Ternyata ria Sayyidina Abu Bakar bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam are eka bareng kaangkui hijrah, kaangkui pindah dak ka Madinah. Nah, apa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam are ma pindah dak ka Madinah, ya, ma pindah ke Madinah padahal are Mekah lebih mulja. Tempat di tanah haram Mekah lebih mulja tempang dari Madinah. Ada banyak hikmat. Apa di antara hikmat? Di antara faidan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ipakona pindah bi Allah Taala dari Mekah ke Madinah supaya kamuljaan Gusti Kanjeng Nabi betul-betul nampak lakar mulja. Jadi takok deki isangka bi orang, ya takok isangka Kanjeng Nabi bahwa muljaan Kanjeng Nabi karena benda Mekah selakar tempat mulja. Maka bi Gusti Allah Taala ipakona pindah ke Madinah seengka justru kalaban apindan Gusti Kanjeng Nabi Madinah ria epamulja bi Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi beni gelanon kasar beni Kanjeng Nabi sing ngampong mulja dak ka tempat, justru tempat ngampong mulja dak ka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lari di antara hikmat debun ulama, di antara hikmat mun seakan-akan mapai gelanon mi pa ma pindah dak ka tempat setantona lebih kala
kamuljan na itempang Mekah iya male napa iya de iya kia tong kelahiran pun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Senin Kanjeng Nabi bani lahir laki hari Jumat apa-apa ma hari Senin mata hari Jumat kati ator sigi puru mun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir laki hari Jumat dabun ulama bisa saos bireng oreng oh iya patot ceng Kanjeng Nabi lahir hari Jumat lakaran la are muljah hari Jumat lakaran la are muljah justru kalaban lahir Kanjeng Nabi hari Senin sate justru aren je ngampung muljah da ka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saengke mun orang-orang silakan apa nyamannya selalu sadar ketika nyebut hari Senin hari Senin hari kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hari aren termasuk masalah bulan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir nang bulan Rabiul Awal apa bulan Rabiul Awal bulan Rabiul Awal bulan saya mungkin tidak kenal bi orang Rabiul Awal bulan saya tidak kenal lain sarang apa lain sarang bulan Muharram nah bulan setir bulan Muharram arbaatun hurum asyurul minal asyuril hurum dari bulan Semulja tadi apa Kanjeng Nabi minta lahir lagi bulan Muharram atau bulan Dzulhijjah bulan Dzulqa'dah atau bulan Rajab takut bi orang-orang sangka oh iyalah patut Kanjeng Nabi Semulja alamul lahir lagi lahir lagi nang bulan Muljah takut Kanjeng Nabi muljan gila pangampung dek ka bulan ya jadi takut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hari muljan takut pangampung dek ka bulan tapi pa lahir lagi nang bulan Rabiul Awal justru akhirah Rabiul Awal sa tenor muljah kalaban sabab muljan aku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Arya anu Kanjeng Nabi. Nah, jadi Kanjeng Nabi bi Gusti Allah taala pakona pindah dek ka Madinah. Laria arapa Kanjeng Nabi setemi pakona pindah bi Allah taala termasuk dari Mekah di Madinah saya enggak sangka bahwa Kanjeng Nabi rek yang takok ke orang kafir Quraisy enjak. Mun pada takok Kanjeng Nabi aceh pindah mulai dari ada. Ya. Tapi rira Allah Subhanahu wa taala ketika setia gelanon kan Kanjeng Nabi kan mun ibaca sejarah ya mun ibaca sejarah pakun latar belakang gelurah sebenarnya latar belakang daripada apindan Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah gelanon pabali secara kemanusiaan secara manusia dengan berdasarkan keamanan berdasarkan keamanan Arami berdasarkan keamanan karena ya ada kan terangaki bahwa orang kafir Quraisy sudah mendapat kesepakatan ya mendapat kesepakatan ingin membunuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah orang-orang kafir Quraisy ya melihat bahwa ternyata bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata banyak orang-orang yang dukung dari para sahabat dan Islam semakin menyebar ya sebanyak orang-orang yang akan membela terhadap Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara dakwah sudah mulai menyebar ke seluruh pelosok ke berbagai daerah termasuk nang Madinah banyak orang-orang sudah masuk Islam maka orang-orang kafir Quraisy mempunyai rencana kuat berencana untuk membunuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Orang-orang kafir Quraisy mengambil dari setiap suku yang berkalangan Arab ya, ambil ngalak dari suku ini diambil. Untuk apa? Untuk agar supaya deki para famili keluarga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mampu untuk ngadepin. Jadi rencana pembunuhan terhadap Kanjeng Nabi SAW pada saat itu bukan direncanakan, bukan ditugaskan hanya kepada 1-2 orang saja. Tetapi para orang-orang kafir Quraisy mengambil dari setiap suku yang ada di Makkah. Suku ini, suku itu, suku ini, suku sekian. Diambil 1 atau 1-2 orang. Untuk apa?
untuk nantinya membunuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara bersamaan agar supaya para keluarga kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kesulitan untuk membalas. Tak kira mampu lagi. Bagaimana harus menghadapi beberapa suku yang ada di Makkah. Karena kelompok secara kelompok. Umpama kalau kurang tugas sakit untuk membunuh kanjeng Nabi hanya 1-2 orang saja, maka para keluarga atau mungkin kabilan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sangat gampang untuk balas dendam. Itu tiada cara picik saya jelas lagi sekarang orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ketika sudah mempunyai rencana bulat, rencana yang kuat untuk membunuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa mereka merencanakan ingin membunuh kanjeng Nabi? Ya karena mereka sudah melihat bahwa ternyata kanjeng Nabi itu mendapat dukungan dari banyak pihak. Banyak masyarakat, banyak orang-orang yang ternyata ikut kanjeng Nabi, masuk Islam, terutama di Madinah. Islam semakin menyebar, para pendukung kanjeng Nabi semakin meluas. Nah, orang kafir Quraisy kesal. Ya kan ya. Sekonik kok mungkin mengulas cerita singkat daripada perjalanan dakwah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, sebagai rasul, yaitu sebagai nabi pada usia 40 tahun. Maka pada saat itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berdakwah. Mulai mengajak orang-orang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertauhid kepada Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Sementara di kalangan Quraisy pada saat itu orang-orang menyembah berhala. Menyembah berhala. Kanjeng Nabi selama 3 tahun berdakwah secara diam-diam. Nah, setelah 3 tahun kemudian kanjeng Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, fasda bima tu'mar. Setelah ada perintah dari Allah, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka pada saat itu kanjeng Nabi sudah mulai terang-terangan berdakwah. Dengan cara apa? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan, naik ke satu gunung atau mungkin bukit Safa. Lalu kanjeng Nabi memanggil para kaum Quraisy pada saat itu. Setelah kaum Quraisy mulai berkumpul, akhirnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, hal tusaddiquni fima ukhbirukum bi. Apakah kalian akan membenarkan, akan percaya dengan apa yang akan aku kabarkan kepada kalian? Dijawab oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, "Na'am. Ya Muhammad, saya akan membenarkan apa yang datang darimu. Karena saya itu tidak pernah melihat bahwa kamu itu orang-orang yang licik, orang-orang yang bohong." Kanjeng Nabi kan memang tak dikenal pembohong, ya. Kanjeng Nabi memang tidak dikenal sebagai seorang yang suka bohong. Sampai sekarang Muhammad, saya itu tidak melihat kamu itu orangnya pembohong. Jadi saya akan membenarkan apa yang kabar dari kamu. Kata orang-orang Quraisy pada saat itu. Akhirnya kanjeng Nabi SAW berkata, angkidu anfusakum minan nar. Wahai kaum Quraisy, selamatkan dirimu dari api neraka. Inni nadhirul lakum min azabin syadid. Sengkok sebelum kanjeng Nabi, engkau ria mata aku ada kakak apria kewaspadaan kakak kira tentang siksa yang dahsyat. Jadi saya engkau ada pria pengetahuan, ayo saya enggak kakek petakut ke neraka. Akhirnya pada saat itu langsung di antara orang yang senolak terhadap dakwaan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Arya pamannya sendiri.
yaitu Abu Lahab. Abu Lahab langsung berkata, "Tabballaka ya Muhammad, alihadza jama'tana." Celaka kakek Muhammad, jadi hanya karena ini kamu itu mengumpulkan kami semua ya. Tabballaka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Titikin karena riye kakek Muhammad. Engkau elong kopolong bi kakek-kakek yang riak. Kanjeng Nabi lah ngajak terang-terangan dek agama Islam. Akhir Allah Ta'ala pas tak suka, ya pas turun surat Tabat terus. Tabat jada Abi Lahab, ma aghna anhu malu ma kasab. Nah, setelah karena jeria, ya, Kanjeng Nabi perintah bi Allah Ta'ala dengan Al-Quran wa adzin asyiratakal akrabin. Muhammad paenga keluarga kaki semak-semak. Kanjeng Nabi mapolong ke keluarga. Sesuai perintah di Allah Ta'ala, papolong di keluarga. Mendapat Kanjeng Nabi dek karisalah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat dek karisalah. Maka banyak dari kaum jeria apa nyamannya berbicara dengan lembut, kecuali Abu Lahab ya. Kecuali Abu Lahab macam ini Kanjeng Nabi, kecuali Abu Lahab dia nolak dengan Kanjeng Nabi kalau bantolakan sekeras. Nah, mulai sejak saat itu maka keadaan berubah. Sesemula orang-orang Quraisy yang lebur ke kusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Kanjeng Nabi sudah mulai terang-terangan mengajak ke agama Islam, silakanlah bertentangan kalaban agama lah katakanlah karena jadi seyanut kepercayaan seyanut di orang-orang kafir Quraisy sing nyembah berhala akhirnya balik asal orang Quraisy lebur dak ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi saking deui kaleburin kaseneng ini polan seyanut tak toman lanya laki lah cek mungkin sampai culukin Al-Amin. Kanjeng Nabi yang diculuk Al-Amin arep mulai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum yang kata di Nabi yang kata di Rasul. Akhirnya orang Quraisy dia mulai memusuhi. Seasal mulanya mencintai Kanjeng Nabi, berbalik menjadi membenci Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesemula selalu memuji dan memuji Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya balik berarti mencaci maki Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semula orang-orang kafir Quraisy dia, orang-orang Quraisy selalu membenarkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai sejak saat itulah orang-orang Quraisy mulai akan kaki ngangkep Kanjeng Nabi di pembohong. Akhirnya orang kafir Quraisy mendatangi paman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abi Thalib. Yang mana beliau memang pada saat itu menjadi penanggung jawab Kanjeng Nabi. Abi Thalib selalu menjaga Kanjeng Nabi mulai sejak usia kurang lebih 8 tahun, 9 atau 8 tahun. Jadi Kanjeng Nabi sejak usia 9 tahun akan persemulakan badaneng epun. Setelah 6 tahun epun seteh akan sarang emban Abdullah bin Abdul Muttalib, akan sarang Abdul Muttalib selama 2 tahun. Setelah 2 tahun kemudian Abdul Muttalib meninggal, diganti Syekh Jagariyah Mas'udin Abu Thalib, aban Sayyidina Ali dia, yang sepon Sayyidina Ali. Akhirnya orang-orang Quraisy mendatangi Abi Thalib. Apa tujuan mereka? Yaitu meminta Abi Thalib agar melarang keponaannya untuk berdakwah. Abi Thalib, tolong beri peringatan keponaanmu Muhammad itu agar jangan membawa-bawa agama yang baru. Ternyata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berdakwah. Beberapa saat kemudian orang-orang Quraisy mendatangi lagi Abi Thalib. Mendatangi Abi Thalib untuk yang kedua kalinya. Juga mereka berkata, Abi Thalib, kami sudah tidak sabar lagi. Kami sudah tidak sabar lagi untuk melarang keponakanmu untuk mengajak ke agama yang baru. Jadi ayo dari Abi Thalib, imam bi kaki saya lang-lang bibi atau bangkok pola kok saya langsung lang-lang ke kepenakan kaki aja. Encan orang Quraisy. Akhirnya Abu Thalib entar ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Arya innal qauma ja'uni.
Ibn akhi, penakan ayat kaum-kaum ini datang ke sengkok. Mereka berkata faqalu li kada wa kada. Mereka berkata ini. Akhirnya mencak Abu Talib, Muhammad sengkok ko beter. Takut ari bahaya aki ke kaki Muhammad. Mayu engkau je bebanin sesuatu sengkok tak mampu Muhammad. Ayo tolong jangan kamu bebani aku sesuatu yang aku tidak mampu. Karena Abu Talib khawatir. Takut lagi orang-orang kafir Quraisy jadi ya nyakin Kanjeng Nabi. Akhirnya apa jawab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi ya ab. Demi Allah pamanku. Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma qa'tu hatta yudhhirahu Allah. Jadi kira-kira dia. Paman demi Allah. Cak sakit mereka nyebe areh etangkangan. Matahari diletakkan di pundakku yang kanan. Bulan disabak nang kirin sengkok. Agar sengkok ria berhenti berdakwah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemenangan kepadaku. Atau aku meninggal. Kecuali tengkula saya paman. Imma bi Allah ta'ala sampai pemenang. Atau tengkula saya baru pada saat itu tengkula ambuah. Akhirnya menjadi jere mular. Abu Talib jere mular. Nyelempang. Ya munda ya Muhammad mayu. Yalah mayulah terus. Ayo terus. Engkau ria wallahi, engkau pakun tetap adu ku ngakake. Engkau ria main ngakeng takut mereka kake nak. Jabun Abu Talib. Akhirnya Kanjeng Nabi tetap berdakwah. Beberapa saat kemudian, mungkin beberapa bulan kemudian, walhasil sudah beberapa saat kemudian, orang-orang kafir Quraisy mendatangi lagi Abi Thalib untuk yang ketiga kalinya. Apa saya kibar orang kafir, orang Quraisy yang untuk yang ketiga kalinya, orang kafir Quraisy nyambina anak muda. Nyambi seorang pemuda, membawa seorang pemuda yang tampan. Mapan, dia termasuk paling ganteng pemuda Quraisy pada saat itu. Akhirnya ngucap orang kafir Quraisy ke Abu Talib. Ya Abu Talib, khudh hadzal fata ibnan lak waladan lak. Abu Talib, silakan ambil pemuda ini dijadikan sebagai anakmu. Waladan laka. Walakin wa aslim ilaina ibna akhika linaqtulahu. Tetapi keponakanmu itu serahkan kepadaku untuk kami bunuh. Are pusing lah ruwet lah orang kafir Quraisy tak nemu cara lah. Mulai pikir kayak Abu Talib lebur rabet nak kana. Ya, akhir orang Quraisy nyambiaki pemuda saya di antara pemuda tertampan pada saat itu dibawa ke hadapan Abi Thalib untuk yang ketiga kalinya. Permintaan mereka cukup aneh. Wahai Abu Thalib, silakan kamu ambil pemuda ini sebagai anak kamu. Akan tetapi serahkan keponakanmu kepada kami untuk kami bunuh. Aneh. Apa jawab Abu Thalib? Faqala lahum. Abu Thalib jawab, bisa mata drubun. Arya permintaan apa kan aja? Macam cuban permintaan kaki. Betapa buruk permintaan kalian. Atutuni ibnakum li urabbiyahu. Di kakek kalian berikan anak kalian agar aku rawat. Sementara wa utikum ibni litaktuluhu. Dan di kakek pen tentang anak kangku ipaten. Arya. Ada perbekan apa rencana Abu Thalib? Permintaan goblok ya. Anak kalian kamu serahkan kepadaku agar aku rawat. Sementara anakku kalian minta untuk diserahkan kepada kalian untuk dibunuh. Itu permintaan ani ya.
akhirnya kecewa orang-orang kafir Quraisy kecewa. Ya, kecewa akhirnya untur. Tak oleh apa? Kecewa orang-orang kafir Quraisy untuk yang ketiga kalinya. Nah, setelah saat itu, ya, setelah beberapa saat kemudian, orang-orang kafir Quraisy karena pun sudah pusing, ya, stres mereka sudah mulai pusing, sudah beberapa cara, ya, jalan lagi untuk menghadang dakwah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melobi kepada paman Kanjeng Nabi yaitu Abu Thalib. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu mulai apa ya, menyakiti, mulai nyakit. Di antaranya apa? Mulai nyakitin Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, congocok Gusti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus ketika Kanjeng Nabi berangkat sholat ke Masjidil Haram. Ya. Namun pada saat itu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghadapi mereka dengan kelembutan, dengan sikap sabar dan lembut. Biarkanlah sifat Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi dia memang selalu menghadapi orang-orang yang selalu menyakiti beliau, baik dengan mencaci maki atau bahkan mungkin menyakiti secara fisik. Dihadapi dengan kesabaran dan lemah lembut. Itulah sifat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sifat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak demikian kalau penghinaan. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu dihina, dicaci, dimaki, bahkan disakiti secara fisik, jasad beliau, jasmani beliau, itu Kanjeng Nabi tetap selalu bersabar dan memaafkan. Tapi tidak demikian ketika penghinaan itu terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi tidak akan membiarkan. Jadi memang betul Kanjeng Nabi memang selalu bersabar, selalu sabar, senyum, baik, ramah apabila dimaki, dicaci atau disakiti yang berkenaan langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau itu sudah berkenaan dengan aturan-aturan Allah, maka Kanjeng Nabi tidak akan pernah diam. Maka Kanjeng Nabi tidak akan pernah memaafkan. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi area sampai mulai apa? Penyakitan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, mulai nyakitin orang kafir Quraisy dak ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ampun mulai dengan tahapan-tahapan lobi-lobi dak ke masjid Kanjeng Nabi selalu mental. Jadi area mulai ida. Ya. Ya cukup geluh ya insya Allah subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah berlanjut beberapa hari kemudian tentang sejarah singkat perjalanan Arab Kanjeng Nabi dia. Mi'bi Allah ta'ala ipakon apindah dari Mekah ke Madinah. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-bisawab.